Selamat datang dan salam equilibrium. Kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat pembelajaran akuntansi, yaitu mengapa pendapatan pada saat bertambah malah dicatat di sisi kredit, sedangkan biaya bertambah malah dicatat di sisi debit. Apa tidak kebalik? Untuk itu, mari kita simak uraian berikut. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Sisi harta ini disebut dengan sisi aktiva, dan sisi utang dan modal ini disebut dengan sisi pasiva. Sisi aktiva atau sisi harta ini apabila bertambah akan dicatat di sisi debit. Sedangkan sisi utang dan modal ini apabila bertambah akan dicatat di sisi kredit. Penjelasan lengkapnya sebagai berikut. Pada tabel kita lihat ada beberapa bagiannya. Yang pertama, bagian harta ini kita namakan aktiva. Bagian utang dan modal ini kita namakan bagian pasiva. Harta apabila bertambah dicatat di debit, apabila berkurang dicatat di sisi kredit. Utang dan modal kebalikannya dengan harta tadi. Jadi kalau utang dan modal itu jika bertambah akan dicatat di sisi kredit, jika berkurang akan dicatat di sisi debit. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang tadi, yaitu pendapatan. Pendapatan kalau bertambah kenapa dicatat di sisi kredit? Penjelasannya sebagai berikut. Pendapatan itu apabila bertambah maka akan menyebabkan terjadinya pertambahan modal. Pendapatan itu sifatnya menambah modal. Jadi kalau pendapatannya banyak maka modalnya juga akan bertambah. Modal bertambah itu akan dicatat di sisi kredit. Maka kalau pendapatan bertambah juga pendapatan harus dicatat di sisi kredit. Demikian juga dengan beban. Beban itu sifatnya mengurangi modal. Semakin banyak beban, semakin banyak modal berkurang. Modal apabila berkurang akan dicatat di sisi debit. Maka kalau terjadi beban, maka akan dicatat di sisi debit juga. Demikian penjelasan mengenai kenapa kalau pendapatan bertambah dicatat di kredit dan beban bertambah dicatat di debit. Semoga bermanfaat.